Pernahkah kamu menolong seseorang dengan tulus, lalu justru dilupakan saat orang itu bangkit kembali? Atau mungkin kamu pernah merasakan pahitnya, dikhianati setelah memberi segalanya? Di balik cerita-cerita seperti itu, ada satu hukum kehidupan yang sering kita abaikan. Apa yang kita tanam, cepat atau lambat, akan kembali pada kita. Ini bukan hanya tentang kepercayaan, tapi tentang kebenaran yang diam-diam bekerja di balik layar kehidupan. Dan kisah seorang petani sederhana dari sebuah desa kecil ini akan membuka matamu tentang bagaimana semesta punya cara sendiri dalam menyeimbangkan segalanya. Di sebuah desa yang damai, di kaki bukit hijau yang selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari, hiduplah seorang petani sederhana bernama Ragil. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh penting di desa. Tapi semua orang mengenalnya sebagai pribadi yang rajin, jujur, dan selalu bersyukur. Setiap hari, Ragil pergi ke ladang dengan ditemani seekor keledai tua yang sangat ia sayangi. Namanya Bimo. Bimo bukan sekadar hewan peliharaan. Baginya, Bimo adalah sahabat setia yang selalu membantunya membawa hasil panen, menemaninya saat lelah, dan menjadi satu-satunya teman yang tak pernah mengeluh meski cuaca kadang tak bersahabat. Ragil hidup bersama istrinya di sebuah rumah kayu sederhana. Mereka tidak punya banyak, tapi cukup untuk makan, berbagi, dan tertawa bersama. Dan di balik semua kesederhanaannya itu, ada satu hal yang membuat Ragil begitu berbeda. Hatinya penuh kasih dan tak pernah perhitungan dalam menolong orang lain. Suatu sore, setelah seharian bekerja di ladang, Ragil dan Bimo pulang melewati jalan kecil yang memotong hutan pinus. Di tengah perjalanan, Ragil mendengar suara lirih, nyaris tak terdengar. "Nan, tolong!" Ia berhenti dan mendengarkan lebih seksama. Suara itu datang dari semak-semak. Dengan cepat ia turun dan menyibak ranting, lalu melihat seorang pria tergeletak dengan pakaian robek, luka memar di wajah, dan napas yang berat. "Saya diserang perampok, semua barang saya diambil. Saya ditinggalkan di sini," gumam pria itu. Ragil tidak bertanya macam-macam. Ia segera mengangkat pria itu dengan penuh hati-hati dan menaikkannya ke punggung Bimo. Sesampainya di rumah, ia dan istrinya merawat pria itu dengan segala yang mereka punya. Luka-lukanya dibersihkan, ia diberi makan, bahkan dibikinkan tempat tidur agar bisa beristirahat. Selama beberapa hari pria itu mulai pulih. Setelah cukup kuat untuk bicara, ia memperkenalkan dirinya. "Nama saya Kemas, saya pedagang dari kota. Saya benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah mati di hutan." Ragil hanya tersenyum. "Semua orang pantas dibantu, Mas. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Kemas menatapnya dalam-dalam. "Kamu orang baik. Kalau nanti ke kota, datanglah ke rumah saya. Saya akan membalas kebaikan ini. Saya punya usaha besar di sana." Ragil hanya mengangguk. Ia tak pernah berharap imbalan dari siapapun. Beberapa bulan berlalu. Musim panen tiba. Ladang Ragil menghasilkan buah-buahan segar yang manis dan segar. Ia teringat janji Kemas. Maka ia pun mengisi keranjang dengan hasil panennya yang terbaik dan memutuskan untuk berangkat ke kota bersama Bimo. Perjalanan memakan waktu seharian. Sesampainya di kota, Ragil akhirnya sampai di depan rumah mewah bertingkat 2 yang tertulis nama pemiliknya, Kemas Trading. Tapi begitu ia tiba di depan gerbang dan menyampaikan maksudnya, para penjaga memandangnya sinis. "Aku mau bertemu Pak Kemas." "Bilang saja Ragil dari desa yang pernah menolongnya waktu di hutan," kata Ragil. Tak lama, Kemas sendiri keluar. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa kenal.
"Siapa kamu?" tanyanya datar. Ragil agak terkejut. "Saya Ragil, yang menolongmu waktu itu. Kamu bilang kalau saya ke kota." Belum selesai bicara, Kemas tertawa ringan dengan nada meremehkan. "Aku nggak ingat pernah ditolong petani kampung. Jangan bikin cerita ya. Kamu salah orang. Pengawal. Suruh dia pergi." Ragil berdiri mematung. Matanya perlahan memerah, bukan karena marah, tapi kecewa yang dalam. Ia menunduk, menatap Bimo yang seolah tahu tuannya sedang patah hati. Lalu mereka melangkah pergi dengan langkah pelan. Di perjalanan pulang, Ragil lewat di pasar kota. Ia duduk sebentar di bangku panjang, melepas lelah. Seorang kakek tua yang berpakaian sederhana duduk di sebelahnya. "Kamu tampak lelah dan sedih, nak. Ada yang bisa kakek bantu?" Ragil menceritakan semuanya. Tentang pertolongan yang ia berikan dan pengkhianatan yang ia terima. Kakek itu tersenyum dan menepuk bahunya pelan. "Anak muda, ingatlah, karma tidak pernah tertidur. Ia mungkin terlambat, tapi tidak pernah lupa. Lanjutkan saja hidupmu seperti biasa. Semesta akan menyusun waktunya sendiri." Ragil mengangguk. Ia pulang ke desa, melanjutkan hidupnya. Tidak dendam, tidak marah, hanya belajar satu hal. Tidak semua orang tahu caranya menghargai kebaikan. Tahun-tahun berlalu, Kemas makin sukses di kota. Ia punya cabang bisnis di berbagai tempat. Namanya mulai terkenal di kalangan pedagang besar. Ia sering muncul di majalah bisnis dan acara televisi lokal. Sementara Ragil tetap seperti biasa. Setiap hari ke ladang, menanam, merawat, memanen. Tapi yang berbeda adalah tanahnya makin subur. Ia belajar teknik tanam dari internet dan mulai membantu tetangga-tetangganya dengan bibit dan pupuk. Dalam beberapa tahun, Ragil justru menjadi salah satu tokoh paling dihormati di desanya. Ia dipercaya memimpin koperasi pertanian dan bahkan jadi narasumber pelatihan bagi petani muda. Tapi di kota, badai mulai datang. Kemas dituduh melakukan manipulasi berat dalam usahanya. Banyak karyawan melapor karena gaji tidak dibayar. Seorang menteri bahkan mengeluarkan perintah agar seluruh aset Kemas disita. Ia dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuan dan kecurangan bisnis. Pada suatu malam yang sejuk setelah selesai dari ladang, Ragil dan Bimo berjalan santai melewati jalan desa yang sepi. Di bawah pohon waru, mereka melihat seseorang duduk bersandar. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya nyaris tak dikenali. Tapi suara lirih itu masih sama. "Maafkan aku," Ragil mendekat. "Kemas?" Kemas menatap Ragil dengan mata berkaca-kaca. "Aku kehilangan segalanya. Semua orang pergi meninggalkanku. Aku ingat kamu dan semua kesalahan yang pernah kulakukan." Ragil diam sejenak, lalu mengeluarkan bungkusan dari keranjangnya, roti hangat dan air. "Ambillah ini. Tapi ingat, yang kamu berikan ke dunia, suatu saat dunia akan kembalikan padamu, entah dalam bentuk berkah atau pelajaran." Ia lalu pergi, meninggalkan Kemas sendirian di bawah cahaya bulan. Ragil tidak pernah menjadi orang kaya raya, tapi hidupnya berkecukupan dan dihormati. Ia tak pernah membalas dendam, tapi kebaikannya menjadi tameng dari kepahitan. Dan kita dalam hidup ini selalu punya pilihan. Ingin menjadi seperti Ragil yang tetap tulus meski dikhianati, atau menjadi seperti Kemas yang lupa daratan setelah merasa berada di puncak. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai sukses, tapi siapa yang paling tulus menjalaninya. Karena seperti kata bijak Yunani, kebenaran berjalan pelan, tapi ia selalu sampai pada tujuannya. Hidup memang sering membingungkan. Kita menabur kebaikan, tapi justru diperlakukan tidak adil. Kita memberi pertolongan, tapi yang kita terima hanyalah pengkhianatan. Namun seperti sungai yang selalu kembali ke laut, setiap tindakan memiliki arah pulang.
Semesta menyimpan semua niat dan perbuatan kita, baik atau buruk, untuk dikembalikan di waktu yang tepat. Ragil tidak pernah menyesal karena telah menolong orang yang kemudian mengkhianatinya. Ia tahu, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas bukanlah untuk manusia semata, tapi untuk menjaga nurani tetap hidup. Dalam kesederhanaannya, Ragil menunjukkan bahwa menjadi baik bukan soal imbalan, tapi soal siapa kita saat tak ada yang melihat. Ia tidak menyimpan dendam, tidak menuntut balasan. Justru dari ketulusan itulah, hidupnya tumbuh seperti ladang yang ia rawat. Pelan-pelan, penuh kesabaran, tapi pada akhirnya membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Sementara Kemas yang sempat lupa daratan karena kesuksesan semu, akhirnya dipertemukan kembali dengan kenyataan bahwa apapun yang diperoleh dengan jalan yang salah akan hilang dengan cara yang lebih menyakitkan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sokrates, rahasia dari perubahan adalah memusatkan seluruh energimu bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Dan Ragil telah membuktikan hal itu. Ia tidak membalas keburukan dengan kemarahan, melainkan membangun hidupnya dengan kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Maka dari itu, jika suatu hari kamu merasa perbuatan baikmu tidak dihargai, jangan biarkan hatimu berubah menjadi keras. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa cepat balasan datang, tapi tentang siapa yang tetap berdiri tegar meski diuji. Karena pada akhirnya, semesta akan selalu berpihak pada mereka yang menjalaninya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai subscribe dan menekan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak telah menonton video ini.